Shalom, selamat malam saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam perundungan malam. Namun sebelumnya, ketika kita memulai, marilah kita minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ketika di malam hari ini, kami anak-anak Tuhan kembali datang dalam perenungan malam. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dimengertikan lewat hikmat akal budi yang Tuhan berikan bagi kami. Kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat 24 hingga ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosa. Engkau menyusahi aku dengan kesalahan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Jadi, aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus, dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Hal mengampuni seringkali menjadi kendala bagi banyak orang. Ketika orang merasa sudah disakiti, sudah dihianati, sudah dirugikan, tidak adil, dan masih banyak. Tak jarang orang menyimpan amarah terhadap apa yang membuat menyakiti hati mereka, bahkan berubah menjadi dendam. Mungkin ini yang menjadi keberatan bagi banyak orang. Orang mungkin bersedia memaafkan, tapi tidak sepenuhnya, hanya sebatas bibir, tapi dalam hatinya mereka masih merasa sakit hati. Dalam bahasa modernnya, menurut anak-anak muda, mereka tidak move on, tidak bisa melupakan apa yang sudah terjadi. Nah, orang yang tidak dapat memaafkan kejadian di masa lalu atau tidak dapat berdamai dengan masa lalunya, memberi kesulitan bagi dirinya untuk melangkah maju ke depan. Itulah sebabnya hal itu menjadi duri dalam daging, karena dendam tetap menguasai hati. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah dalam teks bacaan kita di malam hari ini. Perhatikanlah bahwa Tuhan memberikan teguran melalui Yesaya tentang Israel. Kita tahu Israel umat yang telah diberkati Tuhan, tapi mereka justru berbuat dosa. Jadi dosa ini memberati hati Tuhan. Mereka gemar berbuat dosa. Jikalau Tuhan mau membinasakan bangsa Israel, Tuhan mau membinasakan mereka, sangat mungkin. Hal ini adil dengan perbuatan mereka, setimpal dengan apa yang sudah mereka lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, buktinya Tuhan tidak membinasakan mereka. Tuhan berkenan menghapus dosa mereka, mengampuni, dan tidak lagi mengingatnya. Tuhan move on. Tuhan tidak mengingat-ingat masa lalu apa yang sudah bangsa Israel lakukan. Pertanyaannya, bukankah Tuhan maha pengingat? Tuhan pasti mengingat apa yang sudah menjadi keberatan hatinya melihat dosa-dosa bangsa Israel. Tidak segampang itu Tuhan melupakan pemberontakan mereka. Mungkin kita bertanya, tapi satu hal yang kita perlu mengerti Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Allah tidak mengingat-ingat dan mengungkit-ungkit dosa. Untuk itu tidak ada menentang dan tidak menghakimi mereka. Kita bisa baca ayat yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga yang harus bersama kita pahami. Jika Tuhan memberi kita hidup, mengampuni segala pelanggaran dan kesalahan kita, demikian kita juga bisa menerapkan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita juga mampu mengampuni,
memaafkan dan berdamai dengan masa lalu, tidak menyimpan akar pahit di dalam hati. Akar pahit tadi bisa menyiksa kita untuk bergerak maju ke depan. Memang berat rasanya. Kita harus melupakan apa yang menyakiti hati kita. Dan mungkin rasanya tidak mungkin untuk lupa. Kecuali kalau memang kita lupa ingatan ya, itu beda cerita Bapak Ibu Saudaraku. Tapi sebelum kita jauh melangkah, ingatkah kita perkataan dalam Alkitab? Jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Ini artinya apa Bapak Ibu dan Saudaraku? Di sisi lain kita disakiti, di sisi lain kita dikhianati, di sisi lain kita diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya yang membuat kita dendam dan tidak mau mengampuni kesalahan sama kita. Tapi sadar, di satu sisi lain juga Bapak Ibu Saudaraku, kita juga pernah mendukakan hati orang lain. Oleh sebab itu kita disadarkan bahwa diri kita adalah orang yang paling tersakiti oleh sikap orang lain. Tapi kita juga pernah menyakiti dan melukai hati sesama kita. Ini penting untuk kita mengerti dan kita pahami bersama Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Dalam doa Bapa kami dikatakan, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dari doa ini tersirat bahwa kita yang sedang berdosa harus mengakui sebagai orang yang berdosa dan butuh pengampunan Bapa di surga. Bapa di surga tidak akan mengampuni dosa kita kalau kita juga tidak mengampuni dan berdamai dengan kesalahan, berdamai dengan apa yang sudah orang lakukan kepada kita. Kita tidak berdamai dengan sesama kita. Oleh sebab itu, mari dalam kehidupan ini, Tuhan yang masih memberikan kita kehidupan, apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, kita jadikan itu sebagai sebuah proses bagi diri kita, bagi saya dan juga Bapak Ibu Saudara untuk bisa mencontoh apa yang Tuhan sudah contohkan, yaitu menjadi orang yang pemaaf dan pengampun. Mari jalani masa raya Advent ini dengan pemulihan, menyiapkan hati kita, pikiran kita yang tidak lagi terikat oleh masa lalu, yang tidak terikat oleh dendam, iri hati, dengki. Tapi kita mau membuka lembaran baru untuk siap menyambut Kristus, Sang Pemaaf, Sang Pengampun, dan Juru Selamat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat kasih karunia Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan menguatkan kami lewat firman Tuhan di malam hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mau setia, mau dengar-dengaran terhadap Tuhan, mau mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Biarlah ketika kami masih memiliki akar pahit, kami masih memiliki dendam kesalahan, Tuhan ampuni kami. Biarlah pengampunan dari Tuhan memampukan kami untuk kami juga boleh mengampuni saudara-saudara kami. Kami boleh terlepas dari belenggu kemarahan, iri dengki, sakit hati. Kami mau melepaskannya itu, kami mau berjalan bersama Tuhan dengan hati yang baru. Sehingga kami siap untuk mengampuni dan kami memiliki damai sejahtera di dalam hati. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Ketika di malam hari ini, kami akan kembali beristirahat malam. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Tapi dalam iman pengharapan kami mau serahkan kehidupan kami dalam istirahat malam kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi kami. Dan ketika esok pagi, kami masih diberikan kesempatan untuk boleh bangun, menikmati nafas kehidupan dan kembali beraktivitas. Biarlah kami boleh memulainya dengan penuh sukacita dan tetap berharap penuh di dalam Tuhan. Ini kami Tuhan dalam keberdosaan kami. Ampuni segala dosa kami. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan